Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Oh sorry, bahkan selamat pagi dini hari. Jam 00.15. Catatan dimulainya siaran ini special report ya. Ya, sorry. Ya, special report ini dimulai 00.15 untuk semacam pemberitahuan publik saja. Baik ada yang menonton maupun tidak ada yang menonton, tidak ada masalah. Karena saya yakin berikutnya nanti akan banyak yang menonton. Dan saya berharap ini bisa bersebar luas untuk menjadi satu pemberitahuan dan juga sekaligus peringatan kepada teman-teman khususnya bahwa karena ini sudah menjadi perkara hukum, dengan resminya saya melapor ke pihak kepolisian, pihak yang berwajib, Kepolisian Republik Indonesia. Kemarin, beberapa jam yang lalu boleh dikata relatif jam pagi ya, di bawah jam 12 ya, sampai dengan malam tadi. Saya baru selesai tadi dan pikir-pikir tadi setelah selesai di BAP, membuat pelaporan sekaligus langsung di BAP, saudara-saudara ya. Pikir saya diamkan saja biar kepolisian bekerja, tetapi teman-teman dari tim pengacara, saya tidak perlu sebutkan tim pengacara mana yang saya pakai, nanti akan ketahuan sendiri pada saatnya nanti ya. Mereka mengatakan bahwa sebaiknya dirilis saja secara singkat bahwa Pak Joshua telah melakukan pelaporan resmi kepada pihak yang berwajib atas channel-channel yang telah terlibat memfitnah dan membuli, terutama channel YouTube atas nama PS Sarah and the Prophecies ya, terutama channel YouTube PS Sarah and the Prophecies. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenapa saya melaporkan hal ini? Karena situasi dan kondisi yang memaksa saya untuk melaporkan fitnahan, bullying, dan cercaan, kriminalisasi, pembunuhan karakter terhadap saya dan keluarga saya, sehingga saya terpaksa melapor. Kenapa saya katakan ada kata terpaksa melapor? Karena beberapa rekan-rekan hamba Tuhan dalam sharing kami mengatakan bahwa ya sudah, cuekin saja istilahnya ya, nggak usah terlalu dipusingin, pastor nanti diam sendiri. Hanya karena ini juga sudah bersebar di lingkungan keluarga saya, terutama juga keluarga dari pihak istri saya di kampung ya, dan banyak tetangga-tetangga di kampung yang ya mengatakan bahwa saya harus melaporkan ke polisi baru mereka percaya bahwa itu tidak benar. Karena kalau didiamkan, maka bisa saja walaupun itu tidak terjadi, tetapi orang-orang di kampung ini akan bercerita bahwa itu benar terjadi karena takut melaporkan ke polisi. Apalagi dari pihak terlapor ini sengaja menantang dan mengatakan saya tidak berani untuk melaporkan, dan itu membangun semacam framing bahwa seolah-olah ini benar-benar terjadi ya, fitnah yang dilontarkan itu, dan betul-betul membuat saya tidak akan berani melaporkan itu. Itu alasan yang pertama. Dan juga tuntutan dari keluarga saya di Makassar untuk saya harus melaporkan supaya teman-teman gereja ibunda saya yang terkasih yang masih hidup, tadi saya bicara mertua saya ya di kampung di Sumatera Utara, sekarang saya bicara ibunda saya yang masih hidup yang sudah dibicarakan, sudah dikatakan bahwa sudah meninggal, isu yang dibangun, waduh kelewatan ya. Dan itu sebabnya saudara-saudara, karena kedua belah pihak keluarga besar saya itulah yang kemudian mendorong saya juga akhirnya mengambil keputusan untuk melaporkannya. Dan saudara-saudara yang kekasih, ditambah lagi kenapa saya harus melaporkan, karena ternyata itu kalau saya diamkan tidak cukup, itu bahkan berdampak kerugian bagi orang-orang yang sebenarnya harus diberkati dengan pelayanan saya, pengajaran saya,
Dan kalau saya katakan ya pelayanan saudara-saudara, misalkan ya beberapa gereja membatalkan atau mempending pelayanan saya karena ribut-ribut di media sosial di YouTube ini. Dan saya mengerti, dan beberapa juga walaupun tidak diminta, saya yang minta supaya saya digantikan dulu, pelayanan saya dipending dulu, dan termasuk jadwal mengajar saya, seminar saya, itu beberapa undangan telah mereschedule kembali, dan itu cukup serius membawa dampak yang sangat mengganggu ya. Dan rata-rata mengatakan kalau Pak Joshua sudah mengantongi surat laporan ke polisi, ya, baru kami akan menjadwal kembali dan akan mempercayai bahwa bukan tidak percaya Pak Joshua, tapi kita butuh laporan resmi, karena kalau bicara sudah kepolisian profesional, itu lembaga institusi yang berkredibilitas untuk layak dipercayai dan pasti akan melakukan tugas profesionalnya ya. Itu sebabnya bagian saya melaporkan saja semua konten yang saya sudah download, dan beberapa itu ini ada seberkas saudara yang saya pertunjukkan saja. Ini contoh ya, laporan-laporan yang ini banyak sekali saya sertakan saudara-saudara ya, dan ini menyangkut beberapa channel juga yang tidak perlu saya perlihatkan semua, nanti akan jadi pengetahuan sendiri nanti. Tapi terutama sekali lagi channel yang membuat konten itu ya. Saudara-saudara yang kekasih, itu yang menjadi dasar utama pelaporan saya ya. Dan mungkin ada yang mau bertanya bahwa mana laporan kepolisiannya, itu di thumbnail saya sebenarnya sudah ada, saya buat. Saya kasih contoh ya. Ya mungkin tambah dulu soal share screen ya. Ini saudara, kan ini ada di sini. Judul thumbnail saya itu situasi dan kondisi memaksa saya untuk melapor ke polisi. Ya. Ini ada foto saya berdiri di tembok besar kepolisian. Lalu ini juga ada di ruangan spesial, di ruangan VIP saya menunggu. Dan kemudian saudara ada tulisan stop bullying, please. Berhentilah membuli. Tolong, kalau saya mau pakai please terjemahan bahasa Indonesia misalkan tolonglah. Artinya sebenarnya tidak minta tolong mengemis, tidak, tapi di sini berhentilah. Berhentilah memfitnah saya dan keluarga saya. Ya. Saya bahkan saya melihat sang pembuat konten yang benar-benar tidak berperi kemanusiaan, dua orang ini. Ya, saya juga tidak mau sebut-sebut lagi namanya karena rasanya sorry, jijai lah untuk mau sebut-sebut. Ya, dan itu akan menambah semacam peningkatan promotion yang mereka harapkan. Ya, jadi itu saja barangkali saudara-saudara yang kekasih. Sepintas saja saya perlihatkan bahwa ini surat laporan saya ya, surat resmi sudah saya keluarkan. Saudara-saudara yang kekasih, tidak perlu saya ini karena saya tidak mau ini nanti digoreng-goreng lagi soal surat laporan saya. Mungkin Anda tanya, bisa sedikit nomornya Pak? Ya, surat tanda terima laporan polisi ini nomor STT LP garing B 24 sekian garing V 2022 garing SPKT garing Polda Metro Jaya. Oke, itu saja barangkali cukup saya sampaikan bahwa saya sudah melaporkan resmi ke pihak yang berwajib, Kepolisian Republik Indonesia, dan selanjutnya nanti yang berurusan, yang beracara adalah yang mewakili saya sepenuhnya adalah tim pengacara yang sudah saya percayakan. Nanti mereka sendiri yang akan buat press release, kita tunggu saja. Dan saudara-saudara yang kekasih, ya, biar nanti pengacara saya yang akan berbicara ke berbagai pihak, termasuk memberikan press release pada waktunya nanti. Ya. Itu saja, dan saya berharap secara pribadi teman-teman baik di channel-channel Islam maupun channel-channel Kristen yang nggak ngerti apa-apa, ya jangan gara-gara pengejaran viewers, peningkatan subscribers, lalu
saudara ikut menyebarkan hoax, menyebarkan fitnah, dan membangun rasa kebencian kepada orang-orang tertentu, hamba Tuhan, apalagi yang dianggap menjadi saingan YouTubers. Aduh, janganlah, jangan. Nanti Anda sendiri yang susah, karena sejak sekarang ini, sejak saya juga memposting ini, segala sesuatu yang berbicara, channel-channel yang berbicara tentang Joshua Tewu, JT, dan Dalam Kristus, yang bersifat membuli dan merugikan saya, itu akan punya dampak hukum, karena sudah begitu klausul yang dibangun, ya. Dan itu saja mungkin, saudara-saudaraku yang terkasih, mohon maaf kepada pihak-pihak semua yang tidak menginginkan saya untuk melaporkan, ya cukup didoakan dan diamkan saja. Tetapi ini bukan untuk sesuatu yang kemudian membuat rusuh, tidak. Ini justru menjaga saudara-saudara yang tidak berdosa, saudara-saudara yang tidak mengerti apa-apa, supaya tidak berbuat dosa karena ketidaktahuan mereka dan hanya ikut-ikutan menghakimi, melecehkan, memfitnah, dan menghina. Dan saya berharap teman-teman berhentilah, stop bullying, please. Berhentilah memfitnah saya dan keluarga saya. Mari kita ber-YouTube dengan baik, mari kita berkompetisi dengan sehat. Dan saudara-saudara, di sini dulu mungkin beberapa saat saya perlu relax dulu, tenang dulu, dan saya akan melanjutkan beberapa perjalanan yang akan membuat saya juga refresh, dan memang sekaligus juga ada pelayanan tertentu. Saya tidak perlu kasih tahu, dan saudara-saudara yang kekasih, itu sebabnya sekali lagi saya juga mohon maaf sekaligus berterima kasih ya kepada pihak-pihak yang telah memberikan kekuatan moral, dukungan doa, dan juga sumbangsi ide, saran, dan gagasan, dan bahkan pihak-pihak yang berwajib yang telah memberikan kemudahan saya dalam melaporkan ini, dan teman-teman tim pengacara yang sangat antusias dan rela hati untuk melakukan pendampingan hukum terhadap saya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, dan terima kasih untuk para subscribers Dalam Kristus, rekan-rekan hamba Tuhan, teman-teman yang bersimpati terhadap cobaan yang saya alami dan keluarga. Atas doa-doa kalian, atas spirit, semangat, siapapun Anda, saya menghormati, saya mengasihi Anda, dan kiranya Tuhan menolong kita semua. Baik, sampai di sini saja saudara yang terkasih. Saya harus mengakhiri karena saya juga sangat lelah dan butuh beristirahat malam ini, karena besok saya harus bepergian. Baik, selamat malam semuanya. Tuhan memberkati kita semua ya. Salam sejahtera, haleluya, haleluya. Ya, shalom, shalom, shalom.